أشهد ألا ألا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. Allah. Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Moslem. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toban, sahabat Fillah, serta sahabat Islam seluruh dunia. Kembali lagi di channel Tobat TV. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan tanda loncengnya, serta share, like, dan komen yang bijak. Sebuah kisah seorang mualaf yang mau dipotong lehernya, yaitu petarung MMA yang bertato dengan sosok yang bernama Wilhelm OTT. Baru-baru ini kisahnya sempat viral di Indonesia. Di sebuah podcast, Arie Untung akhirnya bisa bertemu dengan sosok petarung MMA asal Austria, yaitu Wilhelm OTT. Wilhelm OTT diketahui merupakan petarung yang dikenal sangat sengar dan juga sebagai petarung MMA yang mualaf. Dirinya bersama sang istri dan anak-anaknya diketahui memilih untuk menjadi mualaf di tahun 2020 yang lalu. Arie Untung dan Wilhelm OTT sendiri sempat membagikan kisah perjalanan petarung MMA itu menjadi mualaf melalui akun Instagramnya. Kini Wilhelm OTT diketahui berkunjung ke Indonesia awal Juni dan bertemu langsung dengan Arie Untung dan Ustadz Dery Sulaiman. Pertemuan ketiga ini membahas secara lengkap bagaimana proses perjalanan Wilhelm OTT hingga akhirnya menjadi seorang mualaf di tahun 2020 yang lalu. Diungkap Wilhelm OTT, alasan dirinya memilih untuk memeluk Islam lantaran dirinya selalu mencari cinta sejak kecil. Saya selalu mencari cinta atau tetap pada kenyataan tanpa kebencian. Tanpa kehidupan yang membingungkan seperti labirin, dan jika saya melihat bagaimana orang-orang Islam adalah nyata dan apa yang saya rasakan. Jadi saya harus melakukan hal yang sama untuk memulai sholat, kata dia mengutip dari tayangan YouTube Arie Untung. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa setelah ditinggal ibunya meninggal di usia 2 tahun lantaran overdosis, sang ayah diketahui menjadi pecandu alkohol. Meski dia dan saudara perempuannya itu hidup dengan berkecukupan, dia merasa tidak menemukan cinta. Di sana kita punya segalanya, tapi di sana tidak ada cinta. Anda harus tahu, saya keluar dari rumah ini ketika 8 tahun. Saya pindah bersama dengan saudara saya yang juga kehilangan keluarganya, kata dia. Sebelum masuk Islam, dirinya mengaku pandangannya tentang Muslim kurang begitu baik. Dia pertama kali tahu tentang Islam saat dia berada di kota Linz. Ketika saya ke Linz, saya tahu banyak orang Muslim, tapi mereka bukan Muslim. Mereka semua penjahat. Jadi saya tidak perlu melakukan apapun dengan Islam. Mereka tidak menarik. Saya juga tidak tertarik dengan Islam. Ya sudah, kami minum alkohol, buat kriminal, kata dia. Di sisi lain, masa muda Wilhelm OTT sendiri cukup kelam. Dia diketahui sempat bolak-balik masuk penjara. Terakhir kalinya dirinya masuk penjara di tahun 2016. Di sanalah dia kemudian mengenal Al-Quran. 10 tahun di penjara, bolak-balik ke penjara, terakhir di tahun 2016. Jadi di dalam penjara itulah seorang muslim memberikan saya Al-Quran. Pertama kali mengenal Islam itu dari teman saya yang di penjara terakhir saya 2016, kata dia. Namun sayangnya, Ustadz Dery yang juga ikut bertemu dengan Wilhelm OTT menceritakan saat itu petarung MMA asal Austria ini sempat mendapat doktrin menyimpang tentang Islam. Mengingat di tahun 2016 lalu paham radikalis ISIS sendiri tengah ramai. Saat itu sedang populer ISIS, jadi diajarin teroris di dalam situ. Jadi dia diajarin untuk jadi ISIS itu harus anti ini, anti itu. Dia dikena brainwash,
kata Ustaz Derry. Ketika saya keluar dan melihat muslim lainnya dengan Coca-Colanya, ada Pepsi-nya, saya beritahu mereka saya ingin memotong kepala Anda ketika saya melihat Anda minum Coca-Cola lagi. Di setiap Coca-Cola satu peluru untuk Palestina, kata Wilhelm OTT. Jadi dia didoktrin kata itu nantinya untungnya itu dia support ke Israel untuk dibunuh Palestina. Jadi dia bilang ada orang di dalam penjara saking istrinya saat dia awal-awal kenal Islam. Tapi waktu itu dia belum muslim, tapi dia benci sama Israel, sambung Ustaz Derry. Tidak hanya itu saja, diungkapkan oleh Wilhelm OTT, kala itu juga sempat disuguhkan dengan video propaganda ISIS hingga kala itu dirinya merasa siap ketika keluar penjara untuk pergi ke Suriah. Meski saat itu dia belum menjadi mu'alaf. Namun setelah keluar dari penjara, dia meninggalkan Islam sebab dia merasa apa yang dipelajarinya selama 2,5 tahun di penjara itu tentang kebencian. Sedangkan dirinya selama ini mencari tentang cinta, hingga akhirnya Wilhelm OTT bertemu dengan istrinya Michael Berager dan membuka kelas gym. Sampai saya keluar penjara dan saya buka gym, di sana banyak orang ceknya, diantar ibunya, cium tangannya, dan saya lihat apa itu Islam yang sebenarnya. Kata dia, Wilhelm OTT mengungkapkan salah satu kesalahannya yang dilakukan saat dia mendekam di penjara tahun 2016 lalu adalah mengubah manusia dengan Islam. Anda tahu itu tidak sama di antara manusia dan Islam. Ini sangat penting bagi orang-orang, mungkin banyak orang yang ingin mu'alaf tapi mereka melihat propaganda melawan Islam dan mereka mengatakan tidak, ini momen tidak baik. Ini bukan Islam, kata dia. Tidak hanya itu saja, pertemuannya dengan petarung MMA asal Turki, Burak, juga menjadi jalannya untuk mengenal Islam lebih lanjut. Melalui petarung asal Turki itu pula dia diajari tentang sholat. Dari dia saya pertama kali mulai sholat, alat yang dibuatkan sholat, kata dia. Tidak hanya itu saja, pertemuan Wilhelm OTT dengan Burak juga sangat terkesan dengannya. Saya itu Wilhelm OTT yang kalah dari petarung Turki itu atau Burak, baru mendapat informasi dari Burak bahwa dirinya bisa lewat jika saat itu Wilhelm OTT menyerang Burak di area tulang iganya. Dia bilang ke saya, dia beruntung. Jadi di tulang iganya jika saya pukul area itu, dia bisa meninggal, tapi saya tidak tahu itu dan umumnya saya pukul kepala lawan saya. Tubuh lawan saya, tapi itu tidak saya lakukan ke dia. Jadi karena dia muslim, dia tidak bisa kalah insya Allah karena Allah bersamanya, kata dia. Dia bilang setiap dia lihat orang Islam, tatapan matanya beda. Jadi ada hadis qudsi, kalau ada hambaku mendekatku dengan amalan sunnah, maka aku akan menjadi matanya yang dengan dia melihat. Jadi kalau dia mau tanding, dia sudah kalah sebelum bertanding. Mental dihabisin semua. Itu tatapannya beda. Dia bilang bukan dia yang fight, tapi Allah yang fight. Ujar Ustaz Derry Sulaiman. Ada satu kisah lagi yang memang sangat merinding dan sangat sedih, yaitu di saat Wilhelm OTT menemukan hidayah dan masuk Islam dan bersyahadat, dia membawa istrinya dan anak-anaknya untuk juga masuk Islam, sehingga orang tua atau mertua dari istri atau orang tua istrinya marah besar sehingga mengatakan kepada Wilhelm OTT, akan saya potong lehermu kalau kamu masuk Islam dan kamu sholat. Nah, inilah perjuangan seorang Wilhelm OTT yang teman-temannya juga menjauhinya karena mengetahui bahwa dia sudah masuk Islam, dan juga banyak sahabat-sahabatnya yang dulunya seperjuangan dengan dia di MMA juga menjauhinya. Tetapi hidayah Allah selalu mendapat kebaikan bagi orang yang selalu memuji dan memujanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam agama Islam, dan kita doakan juga mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat MMA, seluruh teman-teman Wilhelm OTT juga akan menemukan hidayah seperti temannya yaitu Wilhelm OTT sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.